Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudaraku yang terkasih, kita mengungkapkan perasaan, gagasan melalui sebuah perkataan atau ucapan atau bahasa. Perkataan kita akan membentuk hidup kita, karena hal ini mempengaruhi jalan pikiran kita, gaya hidup, pola hidup, dan tindak tanduk kita. Nah, firman Tuhan merupakan dasar bahasa iman yang dapat membangun kehidupan rohani kita. Bila rohani kita kuat berakar di dalam Kristus, maka kita dapat dengan yakin merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Di mana kuasa Tuhan bekerja, di situ pasti ada berkat dan mujizat. Saudara, Kolose 2 ayat yang ke-7, Alkitab menasihati kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak jauh dari jangkauan kita, melainkan sangat dekat, yaitu di dalam mulut kita dan di dalam hati kita, saudaraku. Jadi kita harus menggunakan perkataan Tuhan atau memperkatakan firman Tuhan setiap kali sesuai dengan apa yang kita perlukan agar berkat Tuhan, kasih-Nya Tuhan, mujizat-Nya Tuhan dicurahkan atas kita. Dikatakan bahwa firman itu sangat dekat di dalam hati kita, bukan hanya di dalam mulut, bukan hanya di dalam perkataan atau ucapan kita saja, tapi juga harus ada di dalam hati. Artinya harus ada iman di dalam hati kita ketika kita memperkatakan firman Tuhan itu, saudara. Karena sia-sia belaka, saudara, sekalipun kita memperkatakan firman Tuhan 1000 kali sehari pun, jika hati kita tidak yakin dan tidak ada iman, maka semuanya hanya merupakan ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang kosong. Tidak ada kuasa Tuhan bekerja karena di sana tidak ada iman. Firman Tuhan jangan hanya digunakan waktu kita dalam menghadapi masalah saja, tapi di dalam segala keadaan, saudara. Mazmur 23 ayat 1, Daud selalu menggunakan bahasa iman meski keadaan baik-baik saja, keadaan normal, tetapi dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya yang sanggup mencukupkan segala yang ia perlukan. Daud bersyukur dan memuji Tuhan atas berkat-berkat Allah yang melimpah. Daud memakai bahasa iman, mengizinkan kemuliaan dan berkat Tuhan mengalir terus dalam hidupnya. Karena itu, saudara, perkatakan firman Tuhan dengan iman setiap saat, dan jangan beri kesempatan iblis membisikkan hal-hal negatif di telinga, di hati kita, saudara. Mazmur 141 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, awasi mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, biar firman Tuhan yang kita ucapkan, kita imani, dan kita yakin dan percaya kalau Tuhan menghendakinya, kalau sesuai dengan rencananya, pasti Ia melakukan, bahkan Ia melakukan jauh lebih daripada yang kita harapkan, yang kita doakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menegaskan kembali kepada kami bahwa firman Allah bukan hanya kami perkatakan di mulut kami saja, tapi harus kami benar-benar imani, harus kami benar-benar percaya. Karena itu Tuhan Yesus, biar hidup kami benar-benar bukan hanya memperkatakan firman Tuhan, bukan hanya pandai berkata tentang firman Tuhan, tapi kami harus hidupi firman Tuhan itu di dalam segala hal yang kami kerjakan, dalam
pelayanan, dalam dunia sekuler, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, dalam studi, dalam pelajaran kami. Kami yakin dan percaya ketika kami mengimani, maka Tuhan, Engkau bukan hanya mengizinkan kami menikmati berkat dan mujizat Tuhan, tapi Engkau juga jadikan kami berkat, dan Tuhan Allah, Tuhan kami Yesus Kristus dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur, dan biarlah Engkau selalu menjaga pintu bibir kami supaya firman Allah yang keluar dari mulut kami penuh dengan iman, yakin dan percaya bahwa firman Allah Tuhan pasti genapi di dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.